Allah katakan inna dina indallahil Islam. Islam adalah agama Allah yang diridhoi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalimat Islam yang diridhoi Allah itu kata Al-Quranul Karim. Sedangkan sebagian orang sekarang mengatakan bahwa kalimat inna dina indallahil Islam adalah Al-Quran ayatnya yang tidak relevan. Dia mengatakan semua agama baik dan benar. Kalimat ini bapak-bapak saya angkat dalam acara Khatmil Quran. Putra putri kita ini sumbernya dari Al-Quranul Karim, di mana sekarang ini khususnya di kota-kota besar, lebih khusus di Jakarta, ada LSM yang namanya JIL, Jaringan Islam Liberal. Pemimpinnya tokoh paling mumtaz, mahasiswa terhebat di Libya dan di Maroko, namanya Ulil Absor Abdillah. Inilah tokoh Jaringan Islam Liberal yang setiap tahun dapat bantuan dari Yahudi 1,4 miliar. Dan tokoh inilah yang berpendapat bahwa semua agama baik dan benar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalimat semua agama baik dan benar, kalau jadi kalimat tam, kalimat sampurna, semua agama baik dan benar, kita harus membaca syahadat kembali. Tapi kalau kalimat semua agama baik dan benar tidak dijadikan kalimat yang sempurna, artinya ada tambahan semua agama baik dan benar bagi para pengikutnya, kita angkatkan jempol, sekaligus itulah orang toleran di Republik Indonesia ini. Terus mengapa di Republik Indonesia ini ada orang-orang JIL, Jaringan Islam Liberal, yang ada sebagian memplesetkan JIL itu bukan jaringan Islam liberal, tapi jaringan iblis laknatullah. Yang jelas bapak-bapak, saya sebagai salah satu warga negara Republik Indonesia sadar kalau ada orang berpendapat semua agama baik dan benar, sebab negara Republik Indonesia adalah bukan negara Islam. Ingat itu bapak-bapak, negara kita bukan negara Islam, tapi negara Republik Indonesia yang penduduknya lebih dari 200 juta beragama Islam. Itu disebut Muslim. Di mana tadi di dunia banyak Muslim, belum tentu Islam. Seperti di dunia ini ada Islam, susah mencari Muslim, itu terlalu panjang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya katakan demikian karena mungkin berpendapat bahwa Republik Indonesia ini bukan negara Islam. Untuk menghargai non-muslim, dia mengatakan sebuah agama baik dan benar. Dia korbankan akidahnya sendiri. Yang jelas untuk bumbunya, komentar ini bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan berbicara peristiwa yang terjadi di Afrika Selatan. Ingat Pak, ada apa di Afrika Selatan? Ada perebutan Piala Dunia. Yang jelas di Afrika Selatan, bapak-bapak, orang yang bernama Roy Rooney, bintang Inggris, itu tenggelam. Padahal bayarannya yang namanya Roy Rooney itu bisa mengalahkan Sri Mulyani yang diangkat jadi orang nomor 2 di Bank Yahudi di Amerika. Tenggelam. Cristiano Ronaldo, sang bintang dari Portugal yang transfernya di atas 1 triliun di Real Madrid, tenggelam itu di Afrika Selatan. Ricardo Kakak juga tenggelam. Bapak-bapak Drogba juga tenggelam. Anda tahu siapa yang muncul di Afrika Selatan? Mr. Ali dengan Luna Maya. Ini yang sengaja akan saya angkat ini. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu? Sebab
dari 986.000 manusia dari 100 negara yang datang ke Afrika Selatan, di samping nonton main bola juga bisa nonton bagaimana zinahnya si Ari dengan Luna Maya. Betapa istimewanya Republik Indonesia, di mana PSSI dipimpin oleh bekas rampok, tapi Luna Maya naik ke Afrika Utara. Afrika Utara, mohon maaf, Afrika Selatan. Yang akan saya ceritakan, kita kaitkan. Peristiwa Ariel dengan Luna Maya itu diangkat di Indonesia, diangkat di Amerika, disebarkan di Eropa, yang jelas jadi oleh-oleh penonton di Afrika Selatan sambil nonton itu Piala Dunia. Dan 2 hari ini bapak-bapak ibu-ibu supaya tahu, masalah Mr. Ariel dengan Luna Maya dan Cut Nuri sekarang sedang diangkat Cut Nuri ini oleh wartawan-wartawan Inggris. Yang akan saya ceritakan kita kaitkan dengan masalah Islam. Kenapa sampai hari ini belum juga masuk meja hijau masalah peristiwa zinahnya si Ariel dengan Luna Maya dan Cut Nuri? Pak, Indonesia ini bukan negara Islam. Jadi kalau nanti suatu saat, Anda suatu saat setelah masuk meja hijau, orang yang bernama Luna Maya yang cengar-cengir sepertinya tidak punya dosa, Anda akan mendengar putusannya bebas, itu jangan kaget. Kalau nanti Cut Nuri dengan Luna Maya setelah masuk meja hijau dapat putusan bebas, jangan kaget. Kenapa? Sebab hidupnya Luna Maya dan Cut Nuri bukan di negara Islam, di negara Republik Indonesia. Di mana negara Republik Indonesia, bapak-bapak, hukum kumpul kebo tidak dilarang. Ingat itu. Ingat itu bapak-bapak, kumpul kebo di Republik Indonesia tidak dilarang. Maka kalau yang membela Luna Maya dengan Cut Nuri bisa menonjolkan undang-undang KUHP yang mengatakan kumpul kebo tidak dilarang, maka kemungkinan Luna Maya tidak dihukum. Itulah Republik Indonesia. Dari mana kita tahu bapak-bapak ibu-ibu? Setahun yang lalu Republik Indonesia ini diramaikan dengan peristiwa kawin siri. Pernah dengar bapak-bapak? Betapa banyaknya tokoh yang mendukung kawin siri, dan lebih banyak lagi orang yang tidak mendukung kawin siri. Pro kontra terus berjalan, tapi di akhir pembicaraan itu kawin siri, sebagian besar wartawan menanyakan kepada ketua PBNU yang waktu dijabat oleh Bapak Kiai Hasyim Mujadi. Apa kata wartawan? Pak Kiai, bagaimana tanggapan Pak Kiai kalau masalah kawin siri ini dijadikan undang-undang dan peraturan pemerintah? Bapak, Ibu masih ingat bagaimana jawaban Kiai Haji Hasyim Mujadi? Silahkan pemerintah bikin undang-undang peraturan kawin siri, dan umat Islam silahkan kawin siri. Dan kalau aparat nangkep orang yang kawin siri, maka orang Islam yang kawin siri berani mengatakan, saya bukan kawin siri, tapi saya adalah kumpul kebo. Bisa nggak nangkep dia? Berani nggak dia nangkep? Karena undang-undang kita kumpul kebo tidak dilarang. Dan bapak-bapak ibu-ibu, setelah itu baru peristiwa ramainya kawin siri hilang dari catatan media setelah Kiai Haji Hasyim Mujadi mengatakan, bisa saja Anda kawin siri, kalau ditangkap maka jawabannya kita bukan kawin siri, tapi saya adalah kumpul kebo. Dia tidak berani nangkep karena kumpul kebo tidak dilarang di Republik Indonesia. Mohon maaf, sekilas info, ini berita aktual di mana buntut dari Afrika Selatan, Piala Dunia hilang, tapi perzinahan di Republik Indonesia masih tersebar di seluruh dunia. Na'udzubillah min dzalik, gara-gara orang bernama Ariel, Luna Maya dan Cut Nuri. Satu babak. Sekarang babak yang kedua. Apa hubungannya Islam dengan anak-anak ini? Ini inti. Allah katakan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ini yang berkaitan pembicaraan Islam dengan putra-putri kita.
Wa'mur ahlaka bis-shalah. Kita sebagai bapak diwajibkan memerintahkan keluarga. Kalau kita sudah punya istri, diwajibkan suami istri untuk melaksanakan itu sholat dan memerintahkan sholat kepada keluarga, dan harus bersabar dalam pelaksanaan sholat. Kenapa? Yang namanya sholat Allah sendiri yang katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Paling tidak senang kalau kita ada kewajiban melaksanakan sholat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita perhatikan ajaran Islam yang berkait dengan pendidikan yang ada di Tarbiyatul Wildan ini, Allah katakan wa'mur ahlaka bis-shalah. Kita diperintahkan keluarga kita untuk sholat. Terus bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, murru sibyanakum bis-sholati sab'in. Muru, perintahkan anak-anak kamu yang umur 7 tahun harus sholat. Ini yang dipakai oleh Kiai Haji Jamal ini. Mengapa anaknya dari Banten dikirim ke sini? Yang barusan alhamdulillah jadi juara pertama non kecil. Mengapa beliau kirim? Beliau katakan kita kewajiban umur 7 tahun harus memerintahkan sholat. Kewajiban bapak-bapak, ibu-ibu. Ini untuk menanggapi dari berbagai pertanyaan yang datang kepada Ustaz, mualim, kiai dalam acara pengajian, khususnya di televisi. Bagaimana Ustaz, anak saya sudah lulusan SLTA, susah untuk sembahyang. Jawabannya, kenapa dididik sejak SLTA? Bukankah agama mengatakan murru sibyanakum bis-sholati sab'in? Umur 7 tahun wajib kita sebagai orang tua memerintahkan sholat. Dan ada lagi bapak-bapak, bukan sekadar memerintahkan sholat, wadribu bitarjihal asrin. Saking wajibnya pendidikan pada putra putri, kalau bapak ibu punya anak umur 10 tahun, itu wajib. Apa itu wajib? Fal wajibul mahkumu bisawabi fi fi'lihi wa tarkibil iqabi. Itu urusan Kiai Jamal, itu urusan para ahli. Itu wajib itu yang dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan dosa. Apa kewajiban bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak 10 tahun? Wadribu. Ngejitak kepala, ngejiwil telinga, nyabet kaki, itu wajib, Bapak. Bagaimana pendidikan Islam disusun sedemikian rupa? Umur 7 tahun memerintahkan sholat, umur 10 tahun tidak mau sholat, wajib bagi orang tua untuk ngejitak kepalanya, jiwil telinganya, cepret kakinya. Padahal pelaksanaannya subhanallah, bapak-bapak. Anak-anak di belakang saya ini, baik yang laki termasuk perempuan, khususnya yang sudah MI, kebetulan saya mudah-mudahan bisa seterusnya ini memimpin jamaah subuh dengan maghrib. Amin. Itu saya paksakan, kalau tidak terlalu berat penyakit saya paksakan antara subuh dengan maghrib. Pak, setiap maghrib mau sembahyang, itu saya mengatakan, diam semua. Sembahyang gak boleh ngomong. Bapak, itu kuatnya hanya waktu sholat itu saja. Besoknya lagi harus gitu lagi. Sebab anak-anak sembahyang maghrib pada khususnya, kalau kita tidak mengatakan, berhenti dulu bicara, itu saya jadi imam sudah 2 rakaat, anak-anak masih ngobrol, tapi salamnya bareng, itu istimewanya. Saya jadi imam sudah 2 rakaat, anak-anak masih ngobrol ini. Saya begitu assalamualaikum, salam bareng semua itu. Artinya dunia anak, dunia bermain. Makanya karena dunia bermain, perintah sholat itu bukan wajibnya sholat. Umur 7 tahun kita diwajibkan memerintahkan, bukan wajibnya sang anak sholat, kewajiban orang tua memerintahkan. Umur 10 tahun wajib orang tua menjitak kepala, jiwir telinga untuk memberikan disiplin agar anak kita mau sembahyang. Nanti datangnya waktu balik sudah biasa.
Jadi untuk jadi kebiasaan, walaupun pelaksananya subhanallah. Bapak bisa melihat itu, yang namanya majlis taklim, kacanya hancur kan? Sengaja tidak saya dandanin, kenapa? Itu majlis bukan sekadar pakai belajar, tapi pakai tempat main bola. Sebelah rumah saya itu gentengnya kan hancur-hancuran kan dipakai tempat main bola. Karena dunia anak, dunia bermain. Walaupun demikian kita ucapkan alhamdulillah. Kalau bapak-bapak tadi pagi bisa mengikuti acara cerdas cermat, saya sendiri sebagai pimpinan menangis di rumah. Alhamdulillah, anak kita bangga bisa anu. Padahal semua ini kewajiban orang tua. Untuk apa? Untuk membiasakan. Makanya kalau sudah SLTA memang dianggap berat. Sejak dini saja dianggap berat. Terus bagaimana anak-anak kita kan sebelum umur 7 tahun, baginda Rasul mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa musliminal mahdi ilah. Jadi sejak lahir. Jadi pendidikan agama itu sejak lahir, bapak-bapak. Coba kalau kita buka keterangan-keterangan agama. Bapak punya istri melahirkan, bapak harus bertanggung jawab, Pak. Jangan karena istri melahirkan, melihat perutnya besar, begitu lahir anaknya besar juga, subhanallah lari. Padahal itu hasil kerja kita. Apa kata agama? Anak lahir kita didik. Yang namanya pelajaran minamah sejak lahir, sejak anak kita lahir, kita angkat. Kita bacakan adzan telinga kanannya. Kita bacakan iqamah telinga kirinya. Itu pendidikan Islam sejak lahir. Tapi bapak harus ingat anak kita baru lahir. Jangan mentang-mentang bapaknya tukang adzan di masjid, anaknya lahir dia adzan pakai gaya masjid. Allahu Akbar. Kaget mati anaknya. Yang penting kedengaran aja. Sejak lahir sudah mendengarkan kalimat thayyibah. Dan alhamdulillah wa syukurillah, bapak-bapak ibu-ibu mempercayakan yang datang pada ini tempat, khususnya ke tempat kami, di mana anak-anak ini barusan Kiai Jamal yang dari Pandeglang ini. Orang Pandeglang ini memangnya di mana-mana ada, seperti orang Madura, seperti orang Padang. Saya jalan-jalan ke Belanda, saya diundang hadir pengajian di Rotterdam, yang jadi pimpinan majlis taklimnya orang Menes, Pandeglang juga itu. Makanya sini ada orang Pandeglang. Nanya ini yang pakai ini yang pakai ini sudah, kata saya. Ini anak yang 2 tahun di sini, insya Allah hatam Quran. Jadi TK di sini tuh 2 tahun hatam Al-Quranul Karim. Kalau ini nol kecil ini, yang baru setahun yang nggak pakai item-item. Ini targetnya hafal Yasin, baca Al-Quran 2 sampai 5 juz. Hafal surat pendek sampai Wadduha, surat panjangnya Yasin. Bisa dicoba oleh bapak-bapak. Kalian pakai item-item ini, anak berarti sudah hatam Al-Quranul Karim, sudah hafal Yasin, Tabarok, Waqiah, Juz Amat. Bisa dicoba oleh keluarganya. Ini hasil jerih payah para dewan guru di pondok pesantren Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal ini. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, perjuangan para guru di sini tuh belum beres ini. Jadi setelah acara ini nggak boleh dibawa pulang. Anak-anak ini yang nol kecil, Ramadan itu nanti ada pelajaran khusus yang berkait dengan acara taraweh. Jadi anak-anak bapak nanti pulang harus bisa, harus hafal doa kamilin. Tahu doa kamilin? Doa angker itu. Kenapa angker? Banyak ustadz biaya nggak hafal. Saat doa kamilin dibacanya hanya bulan Ramadan. Lah anak-anak ini bukan sekadar praktek taraweh, juga harus hafal itu doa kamilin. Sedangkan anak-anak yang di wisuda ini bulan Ramadan itu supaya tahu ada acara khusus namanya seleksi. Yang lulus Al-Quran harus masuk seleksi. Yang seleksi itu antara 15-20%, yang otaknya bagus, nantinya ada program khusus menghafal Al-Quran. Jadi bulan Ramadan itu ada acara seleksi buat yang
di wisuda dan pengalaman yang sudah antara 15-20% itu yang bisa lulus seleksi. Dan kalau sudah lulus seleksi, masuk MI semua kelas 2, yang tidak masuk lulus seleksi masuk program kita, seperti kemarin ada di tempat ini juga perlombaan baca Safinah, perlombaan baca Julumiyah, itu program anak-anak yang tidak tahfidz. Sedangkan yang tahfidz, bulan yang lalu di tempat ini ada acara khatmil Quran, ada 4 anak. Dari 4 anak ini, laki 2, perempuan 2 itu yang hatamnya kubro. Artinya bapak-bapak anak yang hatam kubro itu dicoba mulai alif lam mim sampai minal jinnati wan nas itu paling lambat 7-10 jam. Tahun sekarang rata-rata 6-7 jam. Dan bapak supaya tahu, di antara anak yang ujian terakhir menghafal Al-Quran 6 jam itu orang tuanya tukang supir angkot dari Kabupaten Tangerang. Artinya modalnya tidak seberapa, tapi karena ada kemauan dari anak dan ada kemauan dari orang tua berhasil. Dan bapak-bapak, ibu-ibu supaya tahu, sejak dibuka program tahfidz tahun 2002 sampai kemarin bulan Jumadil akhir, kita sudah menghasilkan 40 anak yang hafal Al-Quran 30 juz, rata-rata umurnya 12-13 tahun. Ada yang kelas 6 MI sudah hafal, ada yang kelas 1 SMP, ada yang kelas 2 dan kelas 3. Jadi buat bapak-bapak yang kecil ada program khusus, yang 0 besar juga ada program khusus. Nantinya insya Allah akan berapa anak yang tahun sekarang ini laki perempuan yang masuk program tahfidz. Sedangkan tempatnya bapak-bapak, program tahfidz ini sekarang sedang saya rintis. Di sebelah MI itu ada bangunan ukuran 6x15. Itu direncanakan buat khusus anak-anak tahfidz yang laki-laki. Sedangkan yang perempuan di belakang asrama Nur ini sudah saya siapkan 8x30, itu 2 lantai untuk pesantren putri tahfidz. Dan sekarang sedang merintis untuk putra tahfidz. Baru naik bata, kita membutuhkan besi untuk lantai yang keduanya. Ini sekadar informasi saja, sebetulnya saya mau minta duit ini. Hanya minta duitnya bukan seperti Ustaz Yusuf Mansur. Kalau Ustaz Yusuf Mansur kan dapatnya rumah harga sekian miliar. Kalau saya enggak, ya cukup 10-20 ribu lah, 100-200 ribu lah. Yang punya, yang enggak punya pinjam dulu juga enggak apa-apa ya. Untuk itu saya mohon kepada bapak-bapak dulu untuk segera secepatnya minta bantuan jariah. Yang duduk di belakang juga todong aja lah, yang di masjid juga todong, yang di mana aja ini ya, buat jariah bapak-bapak untuk itu beli besi pesantren bangunan yang ukuran pondoknya 6x15, batanya sudah naik. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu yang pertama inti daripada ceramah saya, di mana semua ini kewajiban kita mendidik putra putri. Kita tidak mampu, alhamdulillah pesantren Tarbiyatul Wildan menyiapkan tenaga pengajar. Ayo Pak, Ibu, berapa aja? Ini yang belas ini juga ditodong aja nih. Yang ada di atas juga ditodong aja terus tuh. Mudah-mudahan saya butuh besinya itu untuk ram. Butuh 250 batang. Yang 10 mili buat ram ditambah yang 12 mili. Miliknya bagaimana nanti saya serahkan yang kuasa dapat berapa pada siang hari ini. Jariah dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Pesantren kita ini bukan pesantrennya Ustaz Yusuf Mansur ya. Saya beberapa bulan yang lalu datang ke tempat kami, pondok pesantren Darul Quran Internasional Pak. Bimbingan Ustaz Yusuf Mansur dari Bandung. Studi banding ke sini. Sampai sini ada anak-anak yang kelas 5 sudah hafal Quran. Waktu itu saya tanya Pak, bapak-bapak ustadznya, berapa biaya masuk pondok pesantren Darul Quran Internasional?
Jawabannya 35 juta. Jadi uang masuk Darul Quran di Bandung 35 juta. Uang Sahriah bulanannya 2,5 juta. Waktu itu saya katakan, Ustadz, di sini Tarbiyatul Wildan uang masuknya bangunan 500.000. Insya Allah sekarang akan naik jadi 750.000. Uang bulanannya 325.000 kata saya. Itu keuntungannya saya pimpinannya, kata saya, kebeli sedan kios baru dari toko. Itu hanya 325.000, makan sehari 3 kali, cuci pakaian, honor guru, listrik, kesehatan, untungnya kebeli mobil kios baru kata saya. Lah kalau saya di sana uang mukanya di sini 35 juta, uang sehariannya 2,5 juta, saya akan beli pesawat untuk jalan-jalan ke pesantren ente. Waktu itu saya katakan demikian. Biarlah sebab itu urusan internasional, dan kita Tarbiyatul dan kita jangankan untuk umat Islam dari menengah ke bawah. Untuk itu bagi yang minta jariah terus berjalan, ada lagi yang perlu saya umumkan buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru. Yang lama tidak menjadi soal yang baru ini. Apa yang perlu diumumkan, nanti bulan Ramadan pulang itu harus bayar sahriah. Kalau yang lama sudah biasa itu, ini yang baru ini. Juga harus bayar uang jajan. Hanya sekarang saya umumkan, sekaligus saya catat dalam brosur, uang jajan nanti bulan Ramadan tidak boleh diberikan kepada yang punya rumah. Tidak boleh diberikan kepada yang punya asrama. Uang jajan itu untuk memberikan jajan kepada gurunya anak Anda. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu 11 bulan ngasih uang jajan buat anak bapak-bapak, ibu-ibu, nanti bulan Ramadan ngasih juga uang jajan buat yang ngajar anak bapak-bapak, ibu-ibu. Sedangkan uang syariah biasa yang saya pakai di sini itu di samping untuk bayar guru, bapak supaya tahu di Tarbiyatul Wildan ini tidak termasuk cabang, ada sekitar 100 tenaga guru. Dari semua itu sebagian besar bukan orang sini, ada dari Subang, ada dari Kuningan, dari Cirebon, dari Brebes, dari Demak. Makanya nanti mau pulang itu di samping dapat honor juga dapat tambahan ongkos dari sana. Termasuk juga bapak-bapak, uang syariah itu oleh saya dibelikan pakaian untuk THR. Dan itu bukan sekadar guru, tapi yang mencuci pakaian anak bapak-bapak, anak ibu-ibu, sebuah dapat THR, dapat sarung, dapat lawon, dari sana biayanya. Untuk itu, buat bapak ibu yang baru, mohon nanti Ramadan itu sebelum pulang harus bayar itu uang jajan untuk memberikan sedekah kepada guru yang ngajar anak kita, 11 bulan buat anak, 1 bulan buat yang ngajar. Sedangkan uang sahriah untuk kepentingan yang barusan saya katakan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu juga supaya tahu bahwa nanti Syawal uang sahriah itu ada kenaikan. Saat sekarang ini para pengusaha sedang protes. Pemerintah mengatakan 18% naiknya listrik, kenyataan sampai 40%. Belum lagi nanti bensin, BBM. Kalau di tempat saya tidak dikaitkan dengan BBM, tidak dikaitkan dengan listrik. Yang saya kaitkan bapak-bapak supaya tahu, tenaga guru yang ngajar anak-anak bapak-bapak, ibu-ibu, begitu masuk honornya 150.000 sebulan. Bayangin uang 325, 300.000 dipotong makan untuk 30 hari, cuci pakaian, honor guru kebagiannya 150.000 yang baru. Di tempat kami ini ada yang 200-300. Saya mengharapkan untuk tahun yang akan datang, mulai Syawal, tenaga guru yang ngajari Tarbiyatul Wildan itu minimal harus dapat sekitar 250.000. Minimal. Dari mana ini? Dari kenaikan SPP. Makanya kalau tahun sekarang TK 300, nanti Syawal kena 350. Kalau MI SMP 325, nanti Syawal kenanya 400.
Sekali lagi tidak dikaitkan dengan kenaikan BBM, tapi dikaitkan dengan yang 150 ini supaya minimal jadi 250.000. Padahal beliau-beliaunya datang dari Demak, dari Jawa Timur, dari tempat-tempat yang jauh. Itu sajalah bapak-bapak, ibu-ibu, pemberitahuan sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren sekaligus Yayasan Tarbiyatul Wildan ini. Dan inilah kemampu kami. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu mencoba putra-putri bapak sendiri, dan itulah kemampu kami dalam kurun waktu 1 tahun, dari 0 kecil nanti ke 0 besar, dari 0 besar nanti ke tahfidz atau ke Al-Quran. Akhirul kalam, atas nama saya, keluarga, dan semua Dewan Guru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bantuan doa bisa sukses perjuangan putra-putri kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.